Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah alladzi anzala sakinah, yang menurunkan ketenangan hati, ketenangan jiwa fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang mukmin, insyaallah kita semuanya. Untuk apa dan memiliki tujuan apa Allah menurunkan ketenangan jiwa, ketenangan hati? Liyazdadu, agar supaya semakin bertambah imannya orang mukmin tersebut, atau iman kita semuanya. Setelah Allah turunkan ketenangan, iman kita makin bertambah ma'a imanihim, beserta iman mereka. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam barik alaihi. Laulal Muhammad ma khalaqtuka, andaikan bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka, mau sampaikan kepada Nabi Adam, ma khalaqtuka, aku tidak akan menciptakanmu. Ini dahsyatnya kalimat pengakuan Allah Subhanahu wa taala ketika taubatnya Nabi Adam kemudian belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga Nabi Adam menyampaikan taubatnya diiringi dengan penyebutan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena sebab itulah taubat Nabi Adam diterima. Kita yang sedang proses menuju Allah Subhanahu wa taala, sedang dalam rangka upaya untuk bertaubat, maka banyak-banyaklah menyebut kekasih Allah yang satu ini, Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tema yang kemarin, bayan syurut al-batinah min a'malil qalbi, ishtiratul khusyuk wa khudurul qalb, yaitu menjelaskan syarat-syarat batin dari amal-amal hati untuk melahirkan kekhusyukan dan juga khudurul qalbi, hadirnya hati di dalam sholat. Ini terutama bab sholat. Mau sampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat, aqim, dirikanlah sholat olehmu, li dzikri, tujuannya untuk mengingatku. Ketika kita sedang dalam masalah, maka Allah memberikan solusi kita untuk sholat dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Fadhkuruni azkurkum, fadhkuruni, ingatlah aku, azkurkum, maka aku akan mengingat kalian semuanya. Ini betapa Allah ini memperhatikan apa yang kita lakukan. Dengan kita mengingat Allah, Allah akan semakin mengingat kita. Dengan kita berjalan menuju Allah, Allah akan semakin mendekati kita. Dengan ketika kita berlari menuju Allah, fafirru ilallah, maka Allah akan semakin cepat sampainya kepada kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, wala takum minal ghafilin, jangan sekali-kali menjadi orang yang lupa, orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam salat. Bayanul ma'anil batinah allati biha
Tatamayyazu hayatul qulub hayatus shalah yajma'u tilkal ma'ani ala kasratiha sittatu jumal. Penjelasan tentang makna-makna batin yang dengannya mampu menjadi pembeda, menghidupkan hati. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai sholat kita hanya sekedar lahirnya saja, batinnya kita perhatikan. Di beberapa imam sholat bisa nangis Pak ketika sholat. Mungkin di antara kita pernah, tapi kebanyakan nangisnya pas lagi ada masalah sholat baru nangis. Tapi ada imam-imam yang faham dengan makna-makna sholat, ini mampu Pak, bisa nangis. Terlebih ketemu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, dengan siksa dan lain sebagainya. Maka terlebih memang si imam sholat tersebut hatinya memang bersih dan mampu memaknai daripada sholat tersebut. Terkadang kita mau dijelaskan ayat-ayat azab juga tetap aja nggak bisa, karena umumnya kita memang nggak paham juga. Ya jemau tilkal ma'ani ala kasratiha sittatu jumal. Kurang lebihnya ada beberapa perkara, itu kurang lebihnya ada 6. Yang pertama, syarat hatinya itu agar supaya sholat kita bisa menjadi hidup, agar ruhnya. Nah, sholat ini kan amalan. Amalan ini kan kalau tidak kita hidupkan, nggak ada ruhnya, jadi seperti jasad saja tanpa ruh. Untuk apa? Orang saja setampan apapun, sekaya apapun, sehebat apapun dia, kalau sudah nggak ada ruhnya, itu untuk apa? Orang yang selama ini menyayangi, mengasihi aja udah nggak mau Pak. Siapa yang mau kalau kita sudah mati? Ada istri kita, mohon maaf, masih mau bermalam dengan kita. Anak kita nggak mau Pak. Coba mungkin barangkali yang pernah di rumahnya ada yang meninggal, suruh tidur di sampingnya, mau nggak? Nggak ada. Mau lagi? Pernah? Nah, paling seharian, paling banter itu. Jadi kayak kita kan menjadi sebujur bangkai, udah nggak ada nilainya. Begitupun dengan sholat kita, kalau tidak ada ruhnya, hanya jasadnya saja, seperti itulah gambarannya. Maka kemarin yang disampaikan bahwasanya kita hanya kita akan mendapatkan capeknya saja. Kamin qaimin hadzahu min salatihi ta'aban nasab. Banyak sekali orang yang mendirikan salat namun tidak mendapatkan bagian apapun daripada salatnya kecuali ta'ab, kepayahan, wan nasab, dan juga kesusahan dan kepayahan. Coba cuma dapat capeknya saja, semalaman suntuk salat, ternyata memang tidak ada ruhnya, kita nggak ada sinyal kepada Allah. Nah, kalau HP sebagus apapun, mohon maaf Pak, kalau nggak ada sinyalnya untuk apa? Iya kan? HP sebagus apapun, nggak ada koneksinya, nggak ada sinyalnya, nggak bisa. Makanya sekarang itu kita di HP minimal menyiapkan 2 internet di indoor, di dalam rumah, dalam ruangan, sama yang di luar ruangan. Pasti tuh sekarang itu, apalagi orang pelaku bisnis atau orang-orang yang berkepentingan. Jangankan berkepentingan, mohon maaf, pengangguran saja sekarang menyiapkan, kalau di luar ada paketnya sendiri, kalau dalam rumah sudah pasang beda lagi. Apalagi sekarang musim yang serba online, sekolah, wah ini menghabiskan banyak biaya untuk menyiapkan itu. Nah ini Pak. Nah, sholat kita kalau nggak ada koneksi dengan Allah, meskipun kita seolah-olah sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka wal kalamu ma'al ghaflah laisa bimunajat.
Sholat kita disertai dengan kelalaian, kelupaan, laisa bimunajat, nggak bisa disebut dengan munajat, nggak bisa disebut dengan bisik-bisik, nggak bisa disebut dengan sedang beraudiensi dengan Allah, nggak bisa, karena lupa. Saya ngomong sama bapak begini, ternyata pikiran saya kosong, hati saya kosong, seolah-olah saya sedang tidak ngobrol dengan bapak. Nah ini repot. Sama saja saya sedang ngobrol sendirian atau sedang ngigau. Orang akan bilang, wah si Amin lagi ngigau nih, nggak jelas. Karena nggak bisa dipahami, kitanya nggak paham. Saya ngomong apa tadi? Nah begini. Jadi jangan sampai terlebih nanti buahnya adalah ketika sholat itu hanya sekedar jasadnya saja. Malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar, nggak ngefek ke dalam kehidupan kita, sehingga sholat kita tidak mampu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Kalau sudah nggak ngefek, terima resikonya. Lam yazdad, nggak ada tambahan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali semakin jauh. Jadi hubungan kita setelah sholat, makanya wajar mungkin kita pernah mengalami ketika sholat bukan semakin tenang, ketika sholat bukan semakin ramah, pulang dari masjid yang temperamen masih pemarah, yang egois masih egois, yang orangnya masa bodoh masih masa bodoh. Karena ternyata nggak ngefek. Mau saya jungkir balik di dalam masjid sampai karpetnya berantakan juga, kalau sholatnya cuma jasadnya saja nggak ngefek, pulang tetap aja menjadi diri kita yang buas, yang serakah. Naudzubillah, naudzubillah. Karena kitanya nggak ngefek sholatnya, makanya nanti. Tapi jangan lantas disalahkan sholatnya. Wah ahli ibadah kok, orang ahli masjid kok perangainya begitu. Ya perlu dikoreksi kembali sholat kita nih ya. Bukan siapa-siapa kita koreksi kembali sholat kita. Kalau ternyata kita masih menjadi kita yang jauh dari Allah, berarti selama ini kok nggak ngefek sholat kita, nggak ada ruhnya, atau bahkan naudzubillah, maaf cakaplah bahasanya, atau bahkan kita sendiri masih suka mempermasalahkan hal-hal yang nggak perlu, nggak penting, sehingga menimbulkan keributan bahkan di dalam tempat ibadah itu sendiri. Ya Allah, berarti perlu ditata ulang kembali. Jangan jauh-jauh sholatnya deh, niatnya dari rumah itu perlu ditata ulang kembali. Saya sering bilang, udah kosongin dari rumah niat bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niat sholat, niat pengen ke masjid, ibadah karena Allah. Jadi apapun yang terjadi, jangan sampai merusak ibadah kita, jangan sampai membuat karakter kita semakin rusak, jangan sampai nanti image-nya akan semakin kurang bagus. Jangan sampai setelah sholat justru kita menampakkan wajah yang masih jauh daripada wajah-wajah nurullah, cahaya Allah. Jangan sampai nggak ada cahayanya sama sekali. Nah ini dimulai dengan hudurul qalbi, hadirnya hati. Kalau sholat hatinya sudah hadir, sekurang-kurangnya setidaknya bahwa kita sudah mulai ada motornya di dalamnya. Hatinya ini kan yang motor kita, sehingga kalau dalam komponen mesin barang misalkan kendaraan misalkan, kalau sudah ada mesinnya minimal tinggal nanti ngisi bensinnya, nanti tinggal starter. Ya kalau starter mau diengkol-engkol kalau nggak ada mesinnya, ya kan cuman capek, bener. Makanya cuman capek. At-ta'ab wan nasab. Ya capek mau diengkol berapa kali kalau ternyata memang businya juga mati. Apalagi kok mesinnya nggak ada. Ya, ditambah diperparah dengan bensinnya juga nggak ada, hati kita nggak ada, pikiran kita kosong, perangkat-perangkat yang lainnya tidak bisa mendukung untuk kehusyuan sholat kita. Ya wes, jangan diharapin, bener jangan diharapin.
Harapannya cuma satu, gugur kewajiban kita kepada Allah. Sholatnya cuma gugur kewajiban. Hudurul qalbi, hadirnya hati. Wattafahum, ini baru kumpulan daripada makna-maknanya. Tapi belum dijabarkan. Setelah hadirnya hati, tafahum, paham. Oh, kita tahu nih kendaraan kita penyakitnya apa, sehingga perlu ketika disalah nggak nyala, mesin masih bagus, busi masih bagus, bensin ada, kau nggak nyala, ada masalah lain, ada tafahum. Oh, harus paham. Ternyata ada makna lain tafahum. Mungkin diantaranya ya itulah perangkat-perangkat yang lainnya. Maka kita harus paham, memahami sholat kita. Yang pertama memahami dimulai dari luar sholat, dimulai dari niat. Takbiratul ihram itu sudah mulai tidak ada nama lain selain Allah. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, nggak ada lain selain Allah. Udah khusyuk, madep, mantep. Tafahum, faham, kita sedang menghadap siapa. Kalau sedang menghadap siapa berarti kita paham adab kita harus kita pakai. Ketika bertemu dengan orang tua, adab kita harus paling enggak salam terlebih dahulu dan salim. Setelah salam, salim, cium tangannya, tanya kabarnya. Kalau mau duluan bilang, mohon maaf Pak, saya permisi duluan. Secara adab itu kan kita sedang jalan sama orang tua saja, nggak boleh mendahului Pak. Kalau nggak sedang terburu-buru. Kita diajarkan itu sewaktu kecil kita itu dalam akhlakul banin wal banat, akhlaknya anak-anak remaja, putra dan putri, itu diajarkan bagaimana kita itu dalam adab ketemu dengan orang tua dan lain sebagainya. Itu bahkan anak-anak zaman dulu itu kalau udah tahu orang tuanya sedang tidur, nggak ada yang bercanda Pak. Seumuran ini nih, kalau udah tahu Bapak tidur ya, udah nggak ada yang berani di dalam rumah berisik tuh, nggak berani. Kalau mau main keluar rumah jauh-jauh. Meskipun si bapak nggak akan marah juga, ya ada mungkin yang marah. Nggak ketika terganggu tidurnya, tetapi si anak menjadi anak yang kurang adab. Nah kita juga sedang begitu dengan Allah. Ketika sholat kita perhatikan adab kita. Dari mulai lahirnya, batinnya, hati kita periksa, sudahkah mampu kita ini berhadapan dengan Allah, siap nggak nih? Dan fahamnya juga faham lahir batin, terlebih faham makna-makna sholat dan juga kalimah-kalimah yang akan kita sampaikan kepada Allah. Ini kita paham maksud dan tujuannya. Loh, kita mau ngelamar kerjaan, kok CV kita ternyata atau nggak sesuai yang dituju, terus maksud dan tujuannya nggak jelas, redaksinya nggak pas. Makanya saya jadi teringat kalau kita nggak paham, kemudian ada pernah kejadian itu, ada salah seorang khotib Jum'ah ini sudah menyiapkan dari rumah, itu sempat cerita malah sama saya, Ustaz saya pernah kejadian, ya Allah rasanya gimana itu. Saya waktu itu dapat yang cerita ini orang yang di Serang itu, salah satu tokoh di sana. Saya pernah kejadian, kenapa tuh? Saya sudah siapkan materi di kertas kan, biasa mau khutbah gitu kan, saya siapkan materi. Masya Allah, ternyata yang saya kantongin ketika sudah sampai di atas mimbar, ya Allah Pak, salah. Kita kan sudah pede nih, udah nyiapin. Betapa pedenya kita sudah nyiapkan materi yang disiapkan di secari kertas di kantong. Ternyata yang diambil salah Pak. Iya, kalau masih berkaitan dengan materi masih bagus, meskipun salah. Tetapi ini udah bukan itu lagi. Kertas-kertas bon itu dibawa. Ya Allah, sampai atas mimbar mau ngomong apa dia? Apalagi khutbah Jum'ah. Yang jelas itu yang hadir banyak orang. Kita mau sambutan di keluarga saja, materinya hilang. Waduh Pak. Nah ini Pak, artinya Pak harus paham. Makanya saya wanti-wanti,
sama teman-teman yang kalau khutbah saya pribadi di luar Masjid At-Taubah saya nggak pernah membawa catatan. Kalau di Masjid At-Taubah kan memang saya sudah menyiapkan kitab, kapanpun diambil tinggal nyari materinya, kalaupun gagakan dan lain sebagainya, makanya sudah harus siap. Apalagi ada yang suka ngabarin gagakan ke jam 10, jam 11, bila saya nggak bisa. Ini nih yang kadang suka kita kelimpungan, Pak. Kelimpungannya kenapa? Jam segitu nyari badal tuh udah susah. Siapa? Kita harus pasang badan di sini. Sedangkan khutbah beda dengan kultum begini, Pak. Kultum begini setengah jam di bawah khutbah belum tentu jadi 5 atau 10 menit itu belum tentu jadi, Pak. Karena apa? Karena begini bisa bercanda, bisa ngomong ngalor ngidul. Khutbah enggak, lain. Khutbah itu khusus. Makanya saya juga sering bilang, perlakukan mereka juga dengan khusus, hargai. Nah, karena tidak semua bisa. Kalau istilahnya bahasa begini ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, bahasanya masih bisa. Tapi kalau di bawah khutbah belum tentu jadi, Pak. Makanya ketika materi ini sudah hilang, buyar, Pak. Lawang pernah lagi salah satu khotib lagi, dia juga sudah menyiapkan materinya di mimbar. Ternyata tanpa sepengetahuan si khotib itu diberesin sama marbot, disingkir-singkirin. Udah mau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, azan kelabakan dia sampai udah naik mana? Sampai begitu. Sampai bisa dibilang itu kan membatalkan khutbah ya. Karena sudah mulai khutbah, ternyata dia masih nyari-nyari materi yang tadinya di situ, ternyata udah singkirkan sama marbot tanpa sepengetahuan itu. Kelabakan kayak contoh misalkan saya udah naruh kitab di sini, ketika sudah itu ternyata nggak ada. Gimana nih kelabakan? Rusak sebenarnya khutbahnya. Karena sudah khutbah udah naik mimbar. Nah ini, Pak, kejadian itu diantisipasi. Saya bilang makanya boleh bawa catatan agar tidak ngalor ngidul, agar tidak membahas yang nggak perlu. Tapi perhatikan sebelum naik, pastikan catatan itu benar sesuai dengan yang diinginkan materinya. Jangan sampai nanti hatinya nggak ada, tafahumnya nggak ada, akhirnya apa tadi? Nah yang berikutnya wa ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya hati, faham salat kita maksud dan tujuannya apa, sudah paham dan bisa dipahami dan memahamkan, barulah ta'zim, mengagungkan Allah. Nah dalam Islam makanya Allahu Akbar. Yes. Enggak ada istri, enggak ada cucu, pikiran kosong diisi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita kosong, belum utang-utang nggak ada yang kepikiran, urusan rumah tangga nggak kepikiran, ocehan istri nggak kepikiran, kebutuhan hidup nggak usah dipikirin. Kita sedang menghadap Zat yang maha segalanya, yang memiliki solusi semua permasalahan hidup dan kehidupan. Wis mantap sama Allah SWT. Sudah paham? Ta'zim yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia mah kecil, remeh urusan dunia mah kalau sudah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ini untuk menenangkan saja. Kita ini terkadang risau dengan urusan kehidupan kita. Risaunya ya mau gimana. Padahal kita hidup saja Allah yang pengen kok, bahasanya. Hidup saja Allah yang menginginkan kita kok. Allah yang pengen kita hidup, Allah yang pengen kita mendiami bumi. Itu artinya kenapa? Artinya pasti ada solusi dari setiap permasalahan sudah Allah sampaikan. Tujuannya dikasih otak biar berpikir, dikasih raga agar supaya dia mau berusaha dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk itu, kalau yang masih risau dengan urusan dunia, ini wajar manusiawi, tetapi jangan sampai berlarut. Hari ini selesailah urusan. Jangan sampai nanti kepikiran sampai nggak doyan makan, sampai kurus, sampai apa dan lain sebagainya. Ini yang repot. Ta'zim, Pak. Ini yang ketiga. Cukup kayaknya udah siang ya. Nanti kita lanjutkan berikutnya, Pak. Ini baru tadi belum penjabaran, baru ringkasan jumlah daripada upaya kita menghidupkan hati kita di dalam sholat. Tadi sekurang-kurangnya ada 6. Tadi sudah 3 yang kita sampaikan. Jadi mulai hudurul qalbi, hadirnya hati, faham, memahami maksud, tujuan, makna dan apa yang akan kita inginkan, dan juga pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya kecil,
tidak ada gaya dan upaya selain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, bagi Allah saya beristighfar, bagi jamaah saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung perasaan, menyakiti dan lain sebagainya. Mohon sekali lagi dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Enggak ada maksud dan tujuan menyakiti, menyinggung dan lain sebagainya. Ini hanya spontanitas tersampaikan. Mudah-mudahan termaafkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.